Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika, NIM 1804411 545 dari kelas 6 gabungan 1 dari tentang konsep dasar sistem informasi geografis, pengumpulan dan pengumpulan data informasi spasial. Pengertian sistem informasi geografis secara umum. Satu, merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menemani data bereferensi geografis, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi dan keluaran menurut Aronoff 1989. Kedua, merupakan suatu sistem transformasi dan penayangan kembali dari data-data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu atau menurut Burrold 1986. Ketiga, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dan menganalisis informasi geografis menurut Petrus Varionov. Keempat, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk akses atau perolehan dan privasi, komplikasi, penyimpanan, perubahan atau updating, manajemen dan penukaran, manipulasi, pemanggilan dan presentasi, serta analisis data geografis menurut Bernard 1992. Kelima, merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut menurut J. Rapp 1994. Keenam, satu sistem yang memuat data dengan rujukan spasial yang dapat dianalisis dan dikonversi menjadi informasi untuk keperluan tertentu menurut Karen 1988. Sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan capture atau menyimpan, memeriksa, integrasi, dan manipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi menurut Rice 2000. Sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, pemeriksa, integrasikan, dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan bumi menurut Demers 1997. Sistem informasi geografis adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan pengambilan berdasarkan lokasi yang ke ruangan. 2. Identifikasi lokasi dengan target lingkungan dengan kriteria tertentu. 3. Menangkap hubungan data dalam satu lingkungan, analisis keterkaitan. 4. Analisis keterkaitan data ke ruangan untuk mengambil keputusan dan penanganan. Komponen sistem informasi geografi yaitu 1. Hardware atau perangkat keras. Hardware sistem informasi geografis terdiri dari komputer, GPS, printer, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan pengerjaan SIG, mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu peta cetak, compact disk, dan lain-lain. Sistem informasi geografi mendahulukan perangkat keras komputer memiliki
spesifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya untuk menjalankan perangkat lunak dan informasi geografi, seperti kapasitas hard disk, prosesor, serta kartu VGA. Perangkat keras dapat dalam sistem informasi geografi dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu A. Alat masukan atau input, yaitu alat memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner, digitizer, CD-ROM, disket, hard disk, dan pita magnetis. B. Alat prosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan, misalnya control processing unit atau CPU, tipe drive, dan disk drive. C. Alat keluaran output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam proses sistem informasi geografis, misalnya visual display unit atau video, plotter, dan print. Kedua, software perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga logout atau analisis keuangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan sistem informasi geografis. Saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak pengolahan data stick, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Ada pula yang berbasis online, ada pula yang offline. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan antara lain Global Mapper, Surveyor, ArcGIS, ArcView, Pinfo, AirMapper, Google Earth, Google Maps, dan lain-lain. Seperti gambar di bawah. Ketiga, penggunaan atau user. Penggunaan dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia merupakan manusia yang mengoperasikan hardware atau software untuk mengolah berbagai macam data ke ruangan atau data spesial untuk tujuan tertentu. Penggunaan tersendiri dapat berupa teknisi, analisis, dan manajer. Kecerdasan manusia merupakan kemampuan manusia dengan pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek ke-16 atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem hingga saat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap sistem, sehingga saat dituntut kemampuan dengan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan sistem informasi geografis. Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan metode pengolahan dengan pemanfaatan SIG agar SIG dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga informasi yang dihasilkan tepat dan akurat. 4. Data dan informasi data. Data dan informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam sistem informasi geografis. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan tertentu. Konsep geografis. Konsep geografis adalah sebuah gambaran atau lukisan atau rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan
sosial selalu berkaitan dengan hubungan persebaran, pola, bentuk, atau letak daerah di mana keterkaitan suatu objek di muka bumi. Konsep ini terbagi dua, yaitu absolut dan relatif. Dua, jarak. Konsep ini berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, juga jarak merupakan hal yang cukup diperhitungkan oleh manusia karena berhubungan dengan keuntungan yang didapat. Ketiga, morfologi. Yang dimaksud dengan konsep morfologi adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Keempat, keterjangkauan. Kemudahan dalam menghitung jarak yang ditempuh tidak berkaitan dengan jarak yang ditempuh jauh, tetapi adanya sarana dan prasarana penunjang atau mencapai jarak. Kelima, pola. Pola merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau alam dengan alam. Konsep pola dengan persebaran bumi. 6. Aglomerasi. Dimaksud konsep ini adalah ia ada aglomerasi dan segala aktivitas suatu daerah wilayah. 7. Nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan nilai guna, di mana manfaat maupun kelebihan yang dimiliki suatu wilayah dinilai sendiri bagi wilayah lain yang bisa dikembangkan. Kesejahteraan suatu wilayah karena potensi yang dimiliki dari suatu wilayah tersebut. 8. Interaksi dan interdependensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan realita bahwa keberadaan suatu daerah atau wilayah mempengaruhi daerah lain dan pada dasarnya suatu daerah bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa adanya interaksi dari daerah lain. 9. Diferensiasi area. Konsep ini saling terkait yang memiliki ciri khas unik dari suatu wilayah. Konsep ini membandingkan dua wilayah karena setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah lain. 10. Keterkaitan ruangan. Itu suatu konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya interaksi sebab akibat di antara wilayah. Konsep teknologi informasi dan komputer. Istilah teknologi informasi sering diartikan sebagai sistem tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem. Teknologi informasi adalah perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Penggabungan teknologi informasi dan komputer disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas terlaksana dengan cepat, efisien, dan efektif. Beberapa manfaat keduanya secara bersama antara lain pada bidang penerbangan, yaitu jadwal penerbangan dan perubahan jadwal terbang secara mendadak. Selain itu, sebagai alat pengolahan kata dengan mesin komunikasi berupa teks dan faksimiil. Pengertian teknologi informasi itu adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim, sehingga pengiriman informasi tersebut lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Implementasi
Sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Bidang dalam SIG ini memungkinkan untuk memetakan secara detail sifat-sifat fisika suatu daerah, kegiatan, kegiatan, dan sebagainya. Sistem informasi geografi dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geolistrik, geoma, dan sebagainya maupun bidang keteknik, keteknikan, kebencanaan, pendidikan maupun dalam bidang pengumpulan data informasi spasial. Data spasial bagian besar data yang akan ditampilkan dalam sistem geografi merupakan data spasial. Data yang berorientasi geografi. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensi dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskriptif atau atribut yang dijelaskan berikut ini. 1. Informasi lokasi atau spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi atau lingkungan dan bujur, dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. 2. Informasi deskriptif atau atribut atau informasi non-spasial. Satu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contoh jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Format data. Data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dari dan berakhir pada titik dan nodes atau titik perpotongan antara dua garis. Keuntungan utama dari format data adalah kecepatan dalam merepresentasikan fitur titik batasan dan garis lurus. Gambar di bawah ini format data vektor dan data raster. Peta analog. Peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya, peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemudian memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital. Caranya dengan mengubah format raster menjadi format vektor melalui proses digitasi, sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Di contoh gambar peta analog. Data sistem pengindaran jauh atau PJ. Data pengindaran jauh seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermain di ruangan angkasa, spesifikasi masing-masing kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Data hasil pengukuran lapangan.
Data pengukuran lapangan merupakan data yang direkam berdasarkan teknik tertentu. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas pemilikan lahan, dan lain-lain. Data GPS atau Global Positioning System. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi sistem geografi akurat dan pengukuran tinggi. Dengan perkembangan teknologi, data ini biasanya direpresentasikan dalam format teks, bahasan mekanis, diterangkan dalam bentuk bab terpisah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.